Shalom. Puji Tuhan, hari ini pertama kali saya boleh hadir di Yayasan Pelayanan AKP, Yayasan Pelayanan AKP atas undangan Pak Hendrik Powor. Mungkin saya sedikit kasih perkenalan supaya kenal ya, supaya kenal dan disayang. Jadi saya dari keluarga yang belum percaya, sulit menjadi percaya karena saya punya kepikiran saya harus KKN, ya, harus nipu-nipu pajak dan sebagainya untuk berhasil. Ya, sehingga walaupun saya kecil ke gereja, tapi sulit untuk bertobat. Puji Tuhan, saya ada kesempatan sekolah ke Australia, ya, setelah S1 selesai di Malang, di Brawijaya. Kemudian di sana saya diajak bertobat, dan karena di Australia itu suasananya tenang, saya bertobat, balik ke Indonesia. Nah, balik ke Indonesia saya ketemu dengan Pak Hendrik Powor ini, dibina dalam kerohanian. Sejak itu saya terlibat di dalam berbagai pelayanan. Kemudian saya bekerja, ya, dan lama-lama berusaha, usaha konsultan penelitian pasar. Dan ternyata saya harus berhadapan dengan masalah KKN, masalah pajak segala itu, ya. Tapi puji Tuhan saya sudah lebih siap. Ya, sehingga hingga sekarang perusahaan kami bisa, ya, taat pajak, taat aturan, ya, dan bahkan kami menolak bekerja untuk perusahaan rokok karena menurut firman Tuhan hidup kita harus memberkati, ya, sementara rokok merusak kesehatan masyarakat. Jadi kamu tidak mau. Kami milih klien yang memberkati, gitu kira-kira. Nah, itu sedikit, ya, perkenalan. Saya sudah menikah tentu. Kalau seusia saya belum menikah, mungkin tidak akan menikah, ya. Saya sudah menikah. Saya sudah menikah, sudah punya 3 anak dan 3 cucu. Anak saya sudah di atas 30, cucu saya paling besar 5, yang kedua 4, yang 1 tahun. Jadi itulah kira-kira perkenalan. Bapak tidak ada, tapi saya dulu dibina oleh Pak Hendrik Powor. Puji Tuhan, berapa tahun melalui media sosial kita nyambung lagi, dan beliau undang saya untuk hadir di Yayasan Pelayanan AKP ini. Itu sedikit perkenalan dari saya, ya. Nah, jadi hari ini kita mau merenungkan, ada anunya enggak, saya PPT-nya. Jadi taking every thought captive, ya. Jadi ada katanya yang kebanyakan mungkin kita bagus di dalam bahasa Inggris, ya. Jadi taking every thought captive, menawan setiap pikiran, ya. Strategi memimpin dari dalam. Jadi setelah saya melihat sedikit latar belakang yayasan kita sedang dipulihkan dan dibina untuk menjadi pemimpin, ya, jadi pemimpin. Sehingga ketika selesai dari tempat ini, kita keluar, kita menjadi orang yang punya pengaruh, ya, untuk kebaikan. Karena itu penting kita memahami bahwa kepemimpinan dimulai dari pikiran, ya. Kepemimpinan dimulai dari pikiran. Jadi walaupun tadi di suasana yang luar biasa tadi, ya, sukacita, ya, saling mendukung, ya. Tapi kalau pikiran kita itu tidak kita kendalikan, pikiran kita itu liar, maka apa yang komunitas yang seharusnya mendukung kita untuk maju itu tidak akan berdampak, ya. Jadi pikiran inilah yang mengendalikan hidup kita, ya. Dia yang mengendalikan. Karena dari pikiran ini kemudian timbul perilaku, ya. Perilaku kemudian timbul karakter, ya. Sesuatu yang kita jadi kebiasaan lakukan, ya, menjadi karakter kita, ya. Disiplin, baca, belajar, itu kan akhirnya menjadi karakter, ya.
bicara jujur, humor dan sebagainya. Itu menjadi karakter. Nah, karakter ini akan menentukan masa depan kita, ya. Kalau karakter kita baik, kita akan masa depan kita baik. Kalau karakter kita buruk, maka kita akan menuai hasilnya, kira-kira begitu saya. Jadi penting sekali. Nah, saudara, di dalam dunia yang berdosa ini, ya, maka pikiran kita ini, ya, cenderung juga berdosa, ya. Pikiran kita ini cenderung negatif, ya, cenderung memberontak. Ya. Mendengar begini berontak, ngomong apa ini, ya, dan sebagainya. Di badan yang berdosa, di tengah dunia yang berdosa, dengan adanya musuh iblis itu, maka pikiran kita cenderung berdosa. Jadi saudara, karena itu penting sekali kita memahami, ya, peranan pikiran ini. Saudara ingat pada waktu Musa mengirim 12 mata-mata ke tanah Kanaan untuk sebenarnya menaklukkan tanah Kanaan, 12 orang, ya, melihat tanah yang sama, manusia yang sama, ya kan, hasil panen di sana yang sama, tetapi 10 orang mengatakan ini penduduk di sini raksasa yang tidak mungkin bisa kita kalahkan. Jadi saudara, pikiran mereka itu ditawan, ya, dikuasai oleh apa yang mereka lihat, oleh pikiran yang cenderung berdosa, mengatakan kita tidak bisa menang melawan raksasa-raksasa itu. Ya, tapi saudara, ada 2 orang yang berbeda, ya. Ada Kaleb dan Yosua, ya. Dan dia melihat hal yang sama, ya. Raksasa, ya, tanah yang bagus, dan dia mengatakan Tuhan akan menyertai kita dan kita akan telan habis raksasa itu. Kita akan taklukkan mereka. Kita akan menguasai tanah yang Tuhan berikan kepada kita itu, dan kita akan hidup berkelimpahan di tempat ini. 2 orang, 10 orang, 12 orang melihat yang sama, tapi pikirannya berbeda, saudara. Pikiran satunya takut kalah, pikiran kedua memiliki pikiran yang berbeda, ya, yang memikirkan dari sisi Tuhan, dan kemudian nasibnya berbeda, saudara. Yang 10 bersama dengan bangsa Israel itu mati semua di gurun. Hanya 2 dan generasi baru yang kemudian bisa masuk ke tanah Kanaan karena pikiran mereka, saudara. Jadi penting sekali, saudara, kita menyadari betapa pentingnya pikiran kita ini ditaklukkan kepada Allah kita, ya. Karena Allah kita ini Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Bijak, ya, dan Allah yang mengasihi kita. Ya. Sehingga ketika kita taklukkan kepada Dia, maka Dia akan pimpin pikiran kita, dan kita akan memikirkan hal-hal yang benar, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang akan menolong kita untuk menang di dalam kehidupan ini, ya. Jadi saudara, mari kita baca Alkitab, bacaan Alkitab kita dari 2 Korintus 10, 3-5, ya. Dua Korintus 10 ayat 3-5. Kita baca bergantian, ya. Saya 3, saudara 4, kemudian 5 kita baca bersama. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Ayat 3 saya baca. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita bersama, 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi surat ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus, ya. Korintus itu sampai sekarang masih ada, yaitu di Yunani, ya, di Yunani. Dan dia pada waktu itu adalah pusat perdagangan, ya, kota pusat perdagangan. Jadi agak kayak Singapura, ya, kayak Singapura zaman sekarang. Ya. Ekonominya maju, ya,
Tapi saudara, di tengah dunia yang berdosa ini ada kuasa yang ingin menghancurkan. Maka apa yang terjadi? Mereka mengalami degradasi moral, ya. Ada di puncak satu area itu yang disebut Akrokorin itu, ya, di situ ada kuil, di mana pelacuran itu diresmikan atas nama agama, ya, dan itu merusak moral orang pada zaman itu, ya. Dan dengan situasi mereka itu, mereka juga timbul kesombongan, ya, bahwa mereka itu hebat, mereka itu aman, dan mereka itu terlindung di tempat itu, ya. Nah, di tengah situasi seperti inilah Paulus menulis surat ini, dan surat ini ditujukan untuk menjawab para pengajar palsu yang meremehkan Paulus karena Paulus tidak tampil meyakinkan, ya, mungkin ya ngomongnya kurang fasih, ya, penampilannya kurang gagah mungkin, kurang ganteng mungkin, ya. Jadi saudara, Paulus diremehkan karena penampilannya, ya. Nah, tapi saudara, kemudian Paulus menjawab, ya, bahwa kepemimpinan sejati bukan dari penampilan, ya. Tetapi dari mana? Dari pikirannya, ya. Dari pikirannya yang diserahkan kepada Tuhan, yang menjadi senjata rohani bagi para pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, tidak penting penampilan kita seperti apa, ya, bukan tidak penting, penting juga, ya. Tetapi bukan utama, yang utama adalah pikiran kita, pikiran yang diserahkan kepada Tuhan kita. Dan saudara, Paulus juga menyadari, ya, bahwa saudara yang membahayakan jemaat pada waktu itu bukan bangsa Romawi, ya, tetapi justru pikiran-pikiran ini, ya, pikiran-pikiran yang ada di jemaat ini, ya, yang menguasai jemaat dan kemudian mempengaruhi bagaimana berperilaku. Dan perilaku itulah yang membuat jemaat ini kemudian menjadi orang-orang yang karakternya buruk, ya, karakternya buruk kalau dilihat dari kacamata Tuhan kita. Ya, itu saudara, ya. Jadi itulah kira-kira latar belakang bacaan kita. Nah, saudara, dari bacaan kita bisa mengambil beberapa poin, 3 poin kita akan mengambil. Satu adalah saudara, kita penting mengenali, ya, bahwa di dunia ini saudara, kita itu ada di dalam suatu medan peperangan, ya. Kalau saudara tidak tahu, maka saudara sudah kalah, ya. Sudah tidak diapa-apakan lagi oleh musuh, ya. Tapi saudara, kita tidak mau kalah, karena itu kita perlu tahu bahwa di dunia ini kita ada di tengah peperangan, ya. Dikatakan aku masih hidup di dunia. Dan kemudian dikatakan kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi di situ Paulus menyadari, walaupun dia itu melayani dan sebagainya, sadar, ya, ada kuasa yang melawan, ya, ada peperangan yang harus dia menangkan, ya. Jadi sebenarnya sebagai orang percaya, ya, kita ini adalah warga kerajaan sorga, ya. Amin, saudara. Ya. Jadi mungkin di sini kebanyakan saya lihat Chinese, ya, mungkin ada yang bukan Chinese, ada yang mungkin dari Jakarta, ada yang mungkin dari Jawa mana, ada Sumatera, dari Cina. Tapi saudara, apapun latar belakang saudara, ketika saudara percaya Kristus, maka saudara adalah warga kerajaan Allah. Itu saja saudara, ya. Walaupun matanya belok, matanya sipit, ya, saudara warga kerajaan Allah, ya. Saudara, KTP saudara itu di buku kehidupan di sorga itu kelihatan, oh ini warga kerajaan Allah, ini warga saya, ya. Cuma saat ini saudara lagi di sini, ya. Jadi saudara, itulah identitas kita yang sejati, saudara, ya. Tapi saudara, ketika saudara di dunia, ya, maka ini bukan negara kita, bukan tempat kita menetap, tapi ini adalah tempat kita hidup sementara, atau kita sedang di dalam perjalanan, di dalam pengembaraan di tengah dunia yang berbeda ini. Dan di tengah dunia seperti ini, maka kita melawan musuh dari orang-orang yang ada di dunia ini, saudara, ya. Bukan di dalam secara fisik, tetapi secara nilai-nilai, ya, secara nilai-nilai. Kami masih ada di dunia, ya, tetapi kami harus berjuang di dunia ini, ya, dengan
tidak dengan secara duniawi. Jadi saudara, di tengah dunia ini maka kita sedang melawan musuh-musuh kita, dan musuh-musuh kita ini ya yang berusaha menggagalkan kita sampai ke kerajaan surga itu adalah dunia itu sendiri, saudara, dengan segala nilai-nilainya. Ya, wah, kalau dulu saya SMA, sebelumnya saya tidak merokok, saudara ya, tapi terus waktu itu, wah, kalau nggak merokok itu nggak abdol ya, tidak dipandang lah oleh teman-teman, oleh cewek-cewek ya. Nah, saudara, jadi akhirnya saya merokok, saudara ya, merokok ya. Tapi puji Tuhan nantinya stop ya. Tapi saudara, itulah pengaruh dunia ya. Dunia mengatakan kalau mau hebat itu begini ya. Kalau perlu bohong ya, yang penting kelihatan hebat ya. Jadi dunia punya nilai-nilai yang berusaha menghancurkan kita. Karena saudara, di surga kita tidak bisa membawa nilai-nilai itu ke sana, saudara ya. Ya, kalau kita masih suka sakit hati, suka marah-marah ya, membenci orang, wah, kita nggak bisa di surga ya, karena di surga tidak boleh ada nilai-nilai saling membenci satu dengan yang lain, saudara. Kita harus tuntaskan persoalan-persoalan itu di sini ya, sehingga ketika di surga kita sudah tidak ada persoalan-persoalan yang tidak diterima di sana, saudara. Jadi saudara, musuh kita adalah dunia ini dengan nilai-nilainya ya. Musuh kita juga adalah iblis yang kita tidak lihat, tetapi bekerja secara nyata, saudara. Ya. Bagaimana seorang banyak hamba Tuhan ya, yang ya melayani, mengajar macam-macam, terus khususnya tentang hubungan laki perempuan yang kudus, tahu-tahu dia bikin hamil jemaatnya. Dari mana bisa terjadi, saudara? Ya, itu ya dari musuh ini, saudara. Ya, yang mengatakan sesuatu, yang menggerakkan dia, ya kedagingannya yang dia izinkan terus mengerjakan pikiran itu, maka akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Ya. Dan ini terjadi di negara kita maupun di dunia. Jadi saudara, kita hidup di tengah, ketika kita masuk dunia, kita hidup di dunia, ketika kita percaya, ya, dapat KTP. Tetapi saudara, segera kita masuk di dalam peperangan ya. Dan saudara, peperangan ini bukan peperangan duniawi yang kita bisa kalahkan dengan secara duniawi. Dengan motivasi ya. Tidak akan tahan lama, saudara ya. Dengan cara kekuatan mental saudara tidak bisa tahan lama, saudara ya. Kekuatan kita harus kekuatan yang rohani. Itu poin pertama, saudara ya. Sadari bahwa saudara ini kalau percaya menjadi warga kerajaan Allah, saudara sekarang ada di dalam medan peperangan. Itu harus ada di dalam pikiran kita, saudara. Kalau tidak, saudara sudah akan kalah, saudara akan hanyut ya. Mungkin sementara saudara nyaman di sini, merasa kuat ya. Begitu saudara sendirian di luar sana, saudara akan kalah lagi. Kenapa? Karena kesadaran saudara ya dari pikiran ini tidak saudara bangun. Ya. Itu nomor satu. Saudara, yang nomor kedua, saudara, Paulus mengatakan bahwa kita harus meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Jadi saudara, ayat 4 mengatakan senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi saudara, kita itu ada di dalam medan peperangan. Apa musuh kita? Maka musuh kita, target operasi kita yang utama itu adalah benteng-benteng. Dan benteng-benteng itu saudara adanya di mana? Adanya di pikiran kita sendiri. Dan kita sendiri yang mengizinkan benteng-benteng itu ada di pikiran kita. Ya. Bahannya bisa dari luar, ya. Iblis bisa masukkan kebohongan, ya. Kamu makan buah pengetahuan itu tidak apa-apa, ya. Terus dikatakan, oh, kamu kalau makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, kamu akan menjadi orang hebat. Sebenarnya mulai ada benteng di sini. Saya ingin jadi seperti Allah. Saya ingin tidak mau bergantung kepada Allah. Saya ingin lebih dari Allah. Benteng-benteng itu
mulai ada di dalam pikiran kita, saudara, yang ditanamkan oleh iblis, ya, oleh iblis yang penuh tipu daya itu, ya. Kemudian dunia ya dengan segala daya tariknya yang juga dikuasai oleh iblis itu juga dengan caranya akan berusaha menanam, ya, benteng, akan punya investasi di kepala saudara, ya. Taruh di ini, mau sukses KKN, kayak saya dulu, saudara, ya, mau sukses KKN, ya, kalau tidak KKN kamu tidak akan berhasil, ya. Semua orang melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Kamu juga harus seperti itu. Benteng itu ada di sini, saudara. Benteng untuk bagaimana kita berbisnis di tengah dunia ini dan bagaimana kita berhasil. Jadi, saudara, macam-macam berusaha menanamkan benteng-benteng itu di pikiran kita, saudara, ya. Nah, saya dari dulu sudah begini, ya. Karakter saya sudah nggak bisa berubah lagi. Ada orang yang begitu, ya. Ada di pikiran saudara, ya. Ada di pikiran saudara. Sehingga saudara juga tidak ada perubahan sementara Tuhan sedang membentuk kita, ya, untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Dia. Sehingga kita semakin mengasihi Dia, semakin mengasihi sesama. Tidak terjadi. Kenapa? Karena di pikirannya, saya dari dulu sudah begitu. Saya memang kasar, ya. Saya orang timur, gitu, saudara, ya. Jadi, saudara, benteng itu dari kepala saudara, ya. Jadi, saudara, benteng itu bisa dari masa lalu saudara, ya. Mungkin saudara mengalami trauma, ya, mengalami kepahitan, ya. Kemudian saudara merasa saya aman dalam diri saya sendiri. Saya tidak mau membuka diri terhadap orang lain. Saya lebih baik diam, ya. Saudara, akhirnya saudara tidak mengalami kasih lingkungan saudara, tidak mengalami kasih Allah, kasih sesama, ya. Sehingga saudara tidak ada perubahan, ya. Saudara, mungkin benteng itu adalah identitas yang tidak benar, ya. Saya memang beginilah itu tadi, ya. Saya tidak begini, saudara. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kita bertumbuh menjadi manusia yang sempurna, seperti Bapa adalah sempurna. Jadi bukan begini, ya. Kalau bagi saya pun merasa masih harus bertumbuh, saudara, ya. Saya sebagai pribadi, cita-cita saya adalah finish well. Artinya saya akan terus bertumbuh, ya, terus melayani Dia sampai akhir hidup saya. Ya. Saat ini saya belum seperti itu, ya. Jadi di dalam pikiran saya tanamkan saya masih harus bertumbuh. Tapi banyak pikiran yang salah yang mengatakan, ya kita sudah begini, ya. Saya sudah nggak bisa berubah lagi. Ya. Gitu, saudara. Itu harus kita hancurkan benteng-benteng seperti itu. Atau benteng-benteng yang lebih sulit lagi adalah membenarkan diri. Ya, jadi saudara, ketika kita di dalam persoalan, ya seperti mungkin saudara atau saya, ya, ini adalah bukan salah saya, ya, ini salah orang tua saya, ya, teman saya, ya, sehingga saya seperti ini, ya. Saudara, itu adalah benteng yang di dalam pikiran kita, ya. Saya tidak selesai S1 atau S2 atau S1 karena orang tua saya, ya. Saya tidak berhasil di dalam usaha pekerjaan saya karena lingkungan saya, karena negara Indonesia korupsi dan sebagainya. Saudara, masukkan ya benteng pembenaran diri itu ke dalam diri saudara. Maka dengan benteng seperti itu saudara tidak akan bisa berubah. Saudara akan kalah di dalam hidup saudara, ya. Jadi saudara, itulah berbagai benteng yang bisa ada saudara izinkan terbentuk di dalam pikiran itu. Dan itulah yang harus kita hancurkan, ya. Dan saudara, Paulus mengatakan benteng-benteng. Jadi saudara, banyak hal bisa terbentuk di dalam pikiran kita yang merusak, yang membuat kita itu tercengkram dan tidak bisa move on, ya. Tidak bisa menjadi seorang pribadi yang seperti Kristus itu, ya, yang terus bertumbuh semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi sesama kita, ya, yang terus dipakai oleh Tuhan di manapun kita berada. Nah, saudara, untuk melawan itu tidak bisa dengan cara dunia, saudara, ya, dengan meditasi, ya, dengan motivasi, ya, dengan kekuatan sendiri, dengan emosi dan amarah dan sebagainya. Tidak bisa, saudara, ya. Dikatakan dia memerlukan senjata-senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, ya. Jadi saudara, senjata-senjata itu kita tahu, ya, itu adalah satu adalah firman, ya.
firman yang dibaca ya, tapi tidak sekedar dibaca dihafal ya, tetapi dipercaya bahwa itu benar dan kita bergantung pada firman itu. Maka firman itu akan berkuasa akan hidup saudara ya. Firman itu akan menolong kita menang terhadap peperangan kita itu. Jadi saudara, ya kalau saudara hanya baca sampai hafal, itu tidak ada gunanya saudara ya. Ya apalagi tidak baca ya. Ya jelas nggak ada manfaatnya saudara ya. Tapi saudara baca ya, saudara percaya pun belum ada manfaatnya saudara, mendingan, tetapi belum ada manfaatnya. Tapi saudara harus percaya dan bersandar kepada firman itu. Ya. Maka saudara akan memiliki senjata ya, senjata untuk melawan ya. Kalau ada yang mengatakan saya sudah begini, tidak. Firman Tuhan mengatakan saya adalah manusia yang terus bertumbuh menuju kesempurnaan. Lawan dengan senjata itu ya, dan percaya dan bersandar pada itu, saya mau terus bertumbuh. Maka saudara akan mengalami ya. Tapi kalau saudara hanya baca, hanya percaya tapi tidak bersandar, saudara tidak akan mengalami kemenangan senjata itu. Saudara juga penting ya, bahwa senjata kita itu adalah kuasa Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita masing-masing orang percaya ini. Saudara, ketika kita percaya, Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Ya, kita bersama dengan Dia. Maka saudara, mari kita bersama Dia melawan ya musuh-musuh kita itu. Maka kita bisa menang saudara. Ya, jangan berusaha menang dengan kekuatan sendiri, saudara tidak akan menang. Ya, karena lawan kita ini luar biasa saudara ya. Iblis itu sudah hidup berapa lama, sudah tahu kelemahan kita ya. Kalau nggak di uang, di perempuan. Kalau nggak di uang, di perempuan, di kekuasaan. Udah tahu dia strateginya saudara ya. Ketakutan, kecemasan ya, merasa kalah. Dia utek-utek aja di situ saudara ya. Nanti kita kemudian, ya saya begini dah, saya nggak bisa apa-apa. Saudara, hidup bersama dengan Kristus, bersama dengan Roh Kudus ya. Dan saudara gunakan ya otoritas Kristus itu ya. Ya, bahwa Dia itu adalah Allah yang memiliki kuasa ya. Dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mendoakan kita. Saudara, pegang itu saudara ya, bahwa pergumulan kita kepada Dia. Maka kita memiliki senjata-senjata rohani itu ya, yang menolong kita untuk melawan dan menang di dalam peperangan ini. Jadi saudara, berikut ya, itu kedua ya, bahwa di dalam kita di dunia, di dalam peperangan ya, dan kita berperang terhadap benteng-benteng. Benteng-benteng itu di mana adanya di pikiran kita, saudara. Ya, nah, peperangan kita adalah menghancurkan benteng-benteng itu, ya, sehingga kita itu bisa menyerahkan hidup kita ini kepada Allah kita yang mengasihi kita itu, ya, melakukan apa yang Dia kehendaki, ya, sehingga hidup kita berubah, saudara. Ya. Jadi itu, nah, saudara, bagaimana dengan taktiknya ya? Jadi saudara, benteng-benteng itu ada di pikiran kita. Bagaimana kita mengalahkan mereka? Maka ayat 5 memberi jalan ya. Dia mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang, ya, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Jadi saudara, benteng-benteng ada di pikiran kita, bagaimana kita memenangkan? Maka kita harus melihat ya apa yang sedang menyerang kita ya. Dikatakan satu, mematahkan siasat ya, mematahkan siasat atau argumentasi ya. Jadi saudara, di dalam pikiran kita ini sering berargumentasi ya. Alasan-alasan yang sepertinya masuk akal ya. Jadi saudara, coba refleksikan diri saudara ya. Apakah ya saudara pasti mengalami, saya sendiri mengalami saudara ya, berargumentasi untuk membenarkan sesuatu yang nggak benar gitu saudara ya. Jadi misalnya gini saudara ya, ya
rokok aja ya, sederhananya rokok ya. Ya, ini kan sudah lama saya nggak merokok. Terus toto ketemu teman-teman yang merokok. Sekali ini aja lah, kan nggak pernah kumpul. Saudara, ya, saya bisa berargumentasi seperti itu, saudara ya, membenarkan bahwa penting ini saya jaga hubungan dengan teman-teman lama ini, ya, dengan menikmati waktu bersama mereka, menikmati kebersamaan dengan merokok, ya. Lebih parah tentu narkoba, saudara ya. Tapi saudara, itu bisa berargumentasi di dalam diri kita, ya. Nah ini saudara, ketika argumentasi ini ada, maka Paulus mengatakan patahkan itu, ya. Tidak, saya mau bersama dengan teman saya, tetapi tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, kenapa kok saya berhenti merokok ya? Itu saudara satu kali di dalam satu pembicaraan dengan seorang pendeta, ya. Dia mengatakan ya, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Jadi saudara, kita Roh Kudus ada di dalam diri kita, ya. Dengan merokok, maka kita membuat badan kita ini tidak sehat, tidak kudus, saudara. Ya. Nah, sejak itu saya berhenti, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, ketika kita sadar bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita, ya. Maka ketika bersama dengan teman-teman pun kita bisa menolak, ya, untuk melakukan sesuatu yang di sisi lain punya argumentasi untuk kita lakukan, ya. Ya, kenapa nggak sekali-sekali gitu ya? Ya. Tapi saudara, tubuh berarti Roh Kudus, ya. Oke, saya tidak mau melakukan, tetapi tetap saya mau bersama dengan teman-teman saya. Kira-kira begitu, saudara ya. Saudara, ada yang kadang-kadang itu tadi, ya, kita berargumentasi. Saya tidak bisa berhasil karena lingkungan saya yang buruk, ya. Teman-teman seperti ini, ya. Saya mau berubah, tapi ada teman-teman saya, ya. Jadi saudara bisa berargumentasi itu untuk mengatakan, ya memang saya tidak bisa atasi persoalan ini, ya. Jadi saudara, kita harus bisa melawan itu, ya. Kita bisa mengatakan bahwa di dalam segala situasi, seperti kata Yesus kata Paulus di Roma 8:28, Allah bekerja untuk kebaikan kita. Jadi walaupun lingkungan kita buruk, maka keburukan itu bisa membawa sesuatu yang positif di dalam hidup kita, kalau kita hidup di dalam firman-Nya. Jadi saudara, lawanlah segala argumentasi yang membuat saudara tidak maju di dalam Tuhan kita. Maka saudara ada harapan untuk menang, ya, ada harapan untuk menang. Nah, yang kedua dikatakan merubuhkan kubu keangkuhan. Jadi saudara, di dalam diri manusia ini terus saja berusaha membangun kubu keangkuhan, ya, yang membuat orang itu tidak bergantung kepada Allah. Jadi seperti siapa tadi, Hawa, ya, dia tadinya baru diciptakan pasti sangat bersyukur, sangat bersandar kepada Allah, tetapi makin lama, ya, dia merasa bisa melakukan sesuatu, ya, kemudian ada suara-suara dan akhirnya dia, wah, saya bisa seperti Allah, gitu, saudara. Saudara, seperti saya ini makin usia, ya, saya bisa merasa makin pinter, makin tahu apa yang harus saya lakukan, dan akhirnya tidak perlu lagi mendengar orang lain. Ada kubu-kubu kesombongan. Bahkan saudara, kalau saya perhatikan di teman-teman yang sudah semakin umur, ya, kalau mengalami sakit itu tidak berpikir Tuhan lagi, saudara, ya. Berpikirnya apa? Dokter A, dokter B, dokter C, ya. Tidak terpikir sama sekali kita bersandar kepada Tuhan. Gitu, saudara, ya. Jadi saudara merasa dengan pengalamannya dia tahu, ya, sakit ini dokternya itu, sakit ini dokternya sana. Tidak kepikir lagi bahwa Tuhanlah yang sebenarnya berkuasa menyembuhkan. Jadi saudara, itu perlu dibongkar, ya. Tuhan itu adalah pencipta kita dan Dia ingin hidup bersama dengan kita, dan Dia menyukai kalau hati kita ada bersama dengan Dia seperti Daud, ya. Jadi saudara, kalau kita kemudian membangun benteng kesombongan, ya, itu menjauhkan dari kita dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku membenci orang yang sombong, ya. Bahkan aku melawan orang yang sombong, ya. Tapi Dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi saudara, itu, ya. Jadi karena itu saudara, kalau, ya, kebanyakan orang apalagi yang sudah semakin umur, ya,
kadang-kadang tanda petik sukses, ya, saudara berhasil apapun, ya, saudara kemudian timbul benteng kesombongan, ya. Dan saudara, Tuhan tidak menyukai, ya, itu musuh kita, menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Karena itu saudara, kita rubuhkan kubu keangkuhan itu, ya. Mari kita membangun sikap yang rendah hati, ya. Rendah hati, walaupun berhasil, oh itu dari Tuhan, puji Tuhan. Itu saudara. Jadi saudara, karena itu saudara, mari kita menghentikan sikap yang membela diri, ya. Sikap yang membela diri, ya. Ya kalau ditegur, ya dengarkan saja saudara, ya, kita dengarkan, ya. Ya, terima kasih atas masukannya. Kamu lakukan ini, oh ya terima kasih. Ya. Kalau enggak, saudara akan mengatakan, oh saya sudah tahu apa yang saya harus lakukan. Saya harus ini, saya ngerti. Ya. Tapi saudara, itu membangun kubu keangkuhan di dalam diri kita. Ya. Mari kita membangun sikap rendah hati. Ketika orang memberi nasihat, dengarkan saja saudara. Ya, ya saya juga kadang-kadang sebagai manusia dinasihati juga merasa, apalagi nasihatnya kadang-kadang saya sudah tahu. Ya. Istri saya itu sangat jelimet saudara. Ya. Teliti. Jadi dia tidak sadar sering memberi nasihat dan saya merasa wah kok dinasihati yang kayaknya saya sudah tahu gitu. Tapi saudara, saya kemudian belajar, ya, karena saya juga suka belajar firman Tuhan, ya. Saya menggunakan firman Tuhan untuk tidak merasa tersinggung dengan nasihat yang sederhana itu, saudara. Ya. Bukankah Alkitab mengatakan manusia membangun satu dengan yang lain, ya, di Amsal 27, ya. Jadi saudara, ya, mari kita dengarkan aja, ya, walaupun sepertinya kita sudah tahu, karena kita ingin rendah hati, ya. Mari kita membuka diri untuk diajar, saudara, ya. Jadi kalau ada acara seminar atau apa, saudara, ya, mari kita membangun roh untuk mau belajar, ya. Saya mau belajar, ya. Mungkin sebagian saya sudah tahu, tapi pasti ada bagian-bagian tertentu yang saya diperkaya. Atau, oh tidak apa-apa, saya sudah belajar, saya mau diulang supaya saya lebih menguasai dan sebagainya, saudara. Mari kita membangun seperti itu, sehingga saudara kita terus-menerus menjadi semakin rendah hati dan Tuhan akan mengasihi kita, ya, memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Itu poin kedua, saudara, ya. Poin kedua, ya, kita harus hancurkan kubu-kubu di dalam pikiran kita dengan berbagai strategi itu. Nah, saudara, poin terakhir adalah saudara Paulus mengatakan, ya, menawan segala pikiran, ya. Jadi saudara, kalau siasat itu adalah argumentasi di dalam diri kita, ya. Kubu-kubu itu adalah sesuatu yang bertumbuh dan membuat kita sombong. Maka ada hal lain lagi, saudara, yang berusaha menyerang kita, yaitu pikiran. Ya, pikiran ini di dalam bahasa aslinya itu artinya seperti kilat, niat atau pikiran yang masuk di dalam pikiran kita, saudara, ya. Jadi kadang-kadang, saudara, ada sesuatu yang masuk di dalam pikiran kita cepat gitu saja, saudara, ya. Misalnya, coba sekali lagi, bisa begitu, ya. Apa yang kita ini saja, nonton yang begini sekali aja, ya. Atau ya, sesuatu yang, ya, berkelibat, ya. Saya mau balas dia, ya. Dia tadi ngejek saya mau balas dia, ya. Jadi ada sesuatu yang masuk di dalam pikiran secepat kilat, saudara, ya. Itulah pikiran-pikiran, saudara, dan pikiran-pikiran ini, ya, akan terus masuk di dalam diri kita, saudara, ya. Tidur sebentar lagi. Saya tadi harus berangkat jam 5, tidur tambah sedikit lagi. Nah, bisa-bisa bablas, saudara, ya. Jadi saudara, ada pikiran-pikiran yang masuk, ya. Nah, saudara, dikatakan tawan pikiran-pikiran seperti itu, saudara, ya. Jadi saudara,
kalau timbul di dalam pikiran saudara ya sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, periksa ya dan tawan. Berarti diborgol saudara ya. Jangan dibiarkan liar di pikiran saudara ya. Jadi saudara, kalau saudara merasa wah tadi dia kok mengejek saya mau balas. Saudara tawan pikiran balas dendam itu saudara ya. Jangan dilanjutkan ya. Tawan ya. Kalau saudara terpikir, wah kayaknya sia-sia ya saya di tempat ini. Saudara tawan saudara ya. Karena itu membuat saudara berputus asa dan tidak bisa maju saudara ya. Dan saudara, kalau saudara kadang-kadang kita juga merasa oh orang ini lebih jelek dari saya ya. Saya masih lebih baik daripada yang lain. Saudara, itu tawan saudara ya. Karena pikiran-pikiran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Karena Tuhan melihat semua kita sama. Bahkan orang gila pun punya gambar Allah di dalam dirinya. Jadi kita tidak bisa meremehkan orang sedikit pun saudara. Ya itu firman Tuhan. Jadi kalau ada pikiran yang kita merasa lebih daripada orang lain, maka tawan pikiran itu saudara, jangan dilanjutkan ya. Oh ya saya lebih hebat dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini. Wah lama-lama saudara semakin menjadi orang yang sombong dan akhirnya Tuhan benci kepada saudara. Itu yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini saudara ya, bahwa satu, kita sedang di dalam medan peperangan. Sadari saudara, pikirkan bahwa saudara sedang di dalam medan peperangan. Karena saudara orang warga kerajaan Allah sedang di dunia. Di dunia saudara rentan terhadap berbagai serangan. Saudara pasti diserang sampai saudara kalah ya. Saudara mau menang maka sadar ya. Dan saudara, peperangan kita adalah untuk merubuhkan benteng-benteng ya. Kita hidup di dunia ini dengan latar belakang kita ya, dengan lingkungan kita ya, pendidikan kita dan sebagainya. Maka di pikiran-pikiran kita ini ada banyak benteng yang harus dihancurkan saudara, untuk kita bisa maju di dalam Kristus ya, untuk bisa bertumbuh ya, mengasihi Allah kita, mengasihi sesama kita, dan mengalami sukacita damai sejahtera. Kalau tidak bisa saudara ya, itu dirubuhkan. Dan bagaimana melawannya? Maka saudara, tadi kita sudah belajar ya, ada siasat ya, argumentasi di dalam pikiran kita ya, patahkan ya. Ada keangkuhan, kubu keangkuhan saudara, hancurkan saudara dengan belajar rendah hati ya. Dan kilatan pikiran-pikiran itu saudara ya, itu kalau ada ditawan, diborgol, jangan dibiarkan masuk ke dalam pikiran saudara lebih lanjut lagi. Maka saudara diberi strategi oleh Paulus memenangkan peperangan di tengah dunia ini. Itulah yang kita ingin renungkan hari ini saudara ya. Dan saudara, karena itu saudara, apalagi saudara sedang dipersiapkan menjadi seorang pemimpin, maka tidak saudara harus peduli dengan pikiran saudara untuk ditaklukkan kepada Tuhan kita. Karena itu saudara, sebagai aplikasinya, mari kita ini rajin memeriksa pikiran kita ya. Memeriksa pikiran kita. Kalau ada pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, jangan izinkan bekerja lebih lanjut ya. Borgol ya, kalau argumentasi patahkan saudara ya, kalau ketinggian hati patahkan ya, belajar untuk rendah hati saudara ya. Saudara, kalau argumentasi itu begitu kuat di dalam diri kita, maka saudara cari firman Tuhan ya, yang menolong saudara. Misalnya, saya tidak bisa berubah lagi. Itu umum saudara, saya dengar dari orang-orang dekat saya juga begitu saudara ya. Maka saudara ingat ya, ketika di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru ya. Ciptaan yang sempurna saudara ya. Jadi saudara bisa berubah ya, dan Tuhan mau kita berubah ya, jadi sempurna, terus bertumbuh ya. Jadi hancurkan segala siasat argumentasi yang mengikat kita, membuat kita tidak bisa bertumbuh ya. Berikut lagi saudara, kalau saudara menemukan benteng yang begitu kokoh ya, yang begitu sulit untuk dipatahkan, maka saudara jangan ragu-ragu untuk bertemu dengan pembina kita, mentor kita ya, gembala kita. Karena saudara, pemimpin yang hebat itu adalah berkolaborasi saudara ya.
Ya, saya memimpin satu perusahaan tidak besar, ya. Ya, saudara mau tidak mau saya berkolaborasi dengan yang dalam perusahaan apa bisnis disebut supplier ya. Saya nggak mampu melakukan itu bagus sendiri. Ya, saya berkolaborasi. Jadi saudara, kalau saudara melihat di dalam diri saudara ada benteng-benteng yang saudara tidak bisa kalahkan sendiri, cari kekuatan dari luar saudara. Saudara pembina saudara siap, konselor saudara siap, supaya yang penting saudara menang. Ya, nggak peduli siapa yang ini saudara, karena pada akhirnya yang memenangkan kita adalah Tuhan kita saudara. Jadi mari kita memanfaatkan ya mean of grace, sarana karunia, kasih karunia Allah itu melalui apa saja ya kita gunakan. Yang penting kita menang bersama dengan Dia ya. Saudara, kemudian kalau saudara tadi diberi tugas memimpin, maka mari kita memimpin seperti Kristus itu ya, dengan kelembutan ya, dengan kekuatan yang lembut itu ya, bukan dengan kekuatan tenaga, bukan dengan teriakan ya, dengan emosi ya, tapi mari kita memimpin dengan karakter kita, karakter yang sedang dibangun untuk menjadi karakter seperti Kristus. Saudara dipersiapkan menjadi pemimpin, maka saudara sedang dibangun memiliki karakter seperti Kristus ya. Karena itu mari kita praktekkan di dalam berbagai acara yang tadi ada videonya itu, untuk memimpin dengan karakter, bukan dengan teriakan-teriakan, ejaan-ejaan, apa maki-makian. Itulah firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita. Semoga ini menolong kita, saudara, untuk semakin memenangkan peperangan yang mau tidak mau kita ada di dalamnya di tengah dunia ini.